Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudiman Pariyadi dengan NIM E1B016050. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba menyampaikan ataupun memaparkan apa yang dimaksud dengan penelitian kualitatif. Nah, penelitian kualitatif ini merupakan jenis penelitian ilmu sosial yang dimana bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh seorang peneliti, misalnya perilaku, tindakan yang ada di lapangan, karena itu berupaya menafsirkan makna dari data yang didapatkan oleh lapangan. Nah, metode penelitian kualitatif ini bersifat memberikan gambaran secara jelas pada suatu permasalahan sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Nah, hal yang perlu diketahui bahwa penelitian kualitatif ini tidak menggunakan metode angka ataupun metode matematik. Untuk selanjutnya di sini adalah bagaimana caranya merumuskan judul dalam sebuah penelitian. Tentu seperti yang kita ketahui bahwa untuk merumuskan judul dalam sebuah penelitian, kita harus memperhatikan bagaimana ia menggambarkan sebuah isi dan makna yang ada dalam suatu penelitian tersebut. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah dalam merumuskan suatu judul, hal-hal yang perlu diperhatikan di sini adalah judul dituliskan berdasarkan kalimat pernyataan, bukan pertanyaan. Itu poin pertama. Nah, poin yang kedua di sini adalah judul harus cukup jelas dan singkat dan tepat. Nah, selanjutnya judul harus berisi variabel-variabel yang akan diteliti. Karena sebagai contoh, pada penelitian kualitatif pada umumnya disusun berdasarkan yang telah ditetapkan. Untuk permasalahan masalah sifat yang sementara ataupun yang sifatnya menyeluruh, kemungkinan akan berkembang ketika sudah memasuki suatu lapangan. Nah, untuk materi selanjutnya kita masuk ke latar belakang masalah. Nah, apa yang dimaksud dengan latar belakang masalah? Latar belakang masalah di sini memiliki arti adalah suatu dasar yang sangat penting bagi seorang peneliti untuk memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai tentang apa yang ingin kita sampaikan dalam sebuah penelitian. Nah, untuk itu hal yang perlu diperhatikan di dalam suatu penelitian yang harus ada dalam latar belakang masalah. Yang pertama adalah alasan rasional yang membuat penelitian menarik untuk diteliti didasarkan fakta, data, sama referensi yang ada. Nah, untuk poin yang kedua di sini adalah gejala yang terdapat di lapangan dan bagaimana cara menguasai dan bagaimana cara mengatasi gejala itu sendiri. Nah, yang ketiga adalah pendekatan untuk mengatasi masalah yang ada di lapangan, bagaimana cara memecahkan masalah dan lain sebagainya. Nah, jika dikelompokkan dalam beberapa bagian, hal yang harus ada dalam latar belakang itu adalah poin yang pertama bagian pembuka. Nah, bagian pembuka ini terdiri tentang gambaran umum tentang masalah yang ada, dan yang kedua bagian isi. Bagian isi memuat fakta, fenomena, data-data dan pendapat para ahli. Nah, untuk selanjutnya, untuk yang terakhir di bagian penutup. Bagian penutup ini menggambarkan penyelesaian masalah yang ditawarkan oleh seorang peneliti untuk memecahkan masalah yang ada. Untuk selanjutnya di sini adalah kita masuk ke materi rumusan masalah. Nah, rumusan masalah di sini ketika sudah diidentifikasi dan dipilih, tibalah saatnya masalah tersebut kita rumuskan dalam bentuk pertanyaan. Nah, biasanya umumnya rumusan masalah itu harus dilakukan dengan kondisi yang pertama, satu, masalah yang harus dirumuskan dalam bentuk pertanyaan, dan yang kedua,
Rumusan hendaklah jelas dan padat. Dalam penelitian, baik itu penelitian kuantitatif, baik itu penelitian kualitatif, kajian pustaka memiliki makna sebagai bahan bacaan, bahan referensi atau bahan rujukan serta landasan teori yang berkaitan dengan objek penelitian yang pernah dibuat dan didokumentasikan, sehingga akan menjadi sebagai penguat untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya. Nah, untuk tujuan dari kajian pustaka ini, yang pertama adalah menemukan variabel-variabel yang akan diteliti, dan yang kedua membedakan hal yang sudah dilakukan dan hal yang sudah didokumentasikan untuk menentukan apa yang perlu dilakukan untuk penelitian selanjutnya. Nah, dan yang ketiga adalah mencari informasi dan teori yang relevan dengan masalah yang akan diteliti. Di dalam kajian pustaka, apa saja yang harus dimuat? Yang harus dimuat dalam kajian pustaka itu semua jenis referensi seperti halnya buku, jurnal, artikel, disertasi, tesis, skripsi yang dikutip dalam penulisan proposal ataupun dalam bentuk karya ilmiah lainnya. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke teori. Setiap penelitian selalu menggunakan teori karena teori merupakan serangkaian asumsi dan konsep dan definisi untuk menerangkan suatu fenomena yang ada di dalam sebuah penelitian. Nah, akan tetapi di sini kedudukan teori dalam penelitian kualitatif. Hal yang pertama, di sini teori muncul di awal yang dapat disesuaikan berdasarkan dari pandangan para partisipasi masyarakat. Nah, untuk poin yang kedua, teori sebagai alat di mana untuk menafsirkan data dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang ada dalam sebuah penelitian. Selanjutnya di sini penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu itu merupakan salah satu acuan dalam melakukan penelitian sehingga seorang penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam penelitian untuk dilakukan, yang dimana bermaksud untuk menghindari duplikasi, untuk menunjukkan bahwa topik yang akan diteliti belum pernah diteliti oleh orang lain dalam konteks yang sama. Nah, untuk fungsinya, hal yang pertama, penelitian terdahulu yang relevan ini fungsinya yang pertama untuk mencari perbandingan dari penelitian yang sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan. Nah, untuk poin yang kedua, untuk menemukan inspirasi baru untuk melakukan penelitian. Yang ketiga, membantu penelitian dalam memposisikan penelitian yang akan dilakukan selanjutnya. Nah, kita masuk ke kerangka pemikiran. Nah, kerangka pemikiran ini berupa konsep untuk menjelaskan mengenai suatu hubungan variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Oleh karena itu, sebaiknya kerangka berpikir itu dibuat dalam bentuk diagram, skema dengan tujuan untuk mempermudah memahami beberapa variabel data yang ada di dalam sebuah penelitian. Itu tercantum dalam baik itu penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif, bahkan dalam penelitian tindak kelas pun ada. Apakah sama kategorinya kerangka pemikiran itu di dalam sebuah penelitian? Ya, memang sama. Karena kerangka pemikiran itu ditujukan kerangka pemikiran itu ditujukan untuk memperjelas variabel yang diteliti sehingga elemen-elemen pengukurannya dapat dirincikan secara konkret ataupun nyata. Untuk selanjutnya di sini adalah pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian ini merupakan cara berpikir atau bisa juga dikatakan rencana mengenai konsep yang dilakukan oleh seorang peneliti.
tentang bagaimana ia mendesain suatu penelitian yang dapat mencakup langkah-langkah mulai dari asumsi yang luas hingga terperinci. Nah, dalam pendekatan penelitian kualitatif, contohnya di sini strategi yang digunakan studi fenomenologi karena bertujuan untuk lebih memahami pengalaman siswa. Sedangkan di dalam pendekatan penelitian kuantitatif menggunakan strategi penelitian survei. Untuk materi selanjutnya di sini adalah siapakah subjek dan objek di dalam sebuah penelitian. Nah, subjek di sini diartikan sebagai informan atau narasumber yang menjadi sumber data riset. Nah, yang selanjutnya untuk objeknya bisa dikatakan di sini permasalahan yang diinvestigasikan di dalam sebuah penelitian, yang dimana objek penelitian ini adalah berupa isu, problem atau permasalahan yang akan dibahas, dikaji, diteliti dalam riset sosial. Nah, misalkan kita ambil contoh seperti ini. Kita melakukan penelitian dengan fokus utamanya tentang masyarakat yang menolak pendirian bandara baru di daerah kita masing-masing misalkan. Nah, untuk objek penelitiannya kita tentu saja melibatkan masyarakat sebagai objeknya. Namun sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi tentang objek itu adalah isu, problem atau permasalahan yang dibahas. Untuk mendeskripsikan pemahaman yang tadi, maka objek penelitiannya adalah permasalahan. Maka deskripsinya yang tepat untuk objek penelitiannya adalah penolakan masyarakat terhadap rencana pembangunan bandara baru. Nah, untuk subjeknya penolakan masyarakat ini menjadi objek risetnya. Sedangkan untuk subjek penelitiannya adalah masyarakat yang menolak, yang dimana sudah jelas apa yang menjadi penyampaian saya tadi tentang bahwa subjek merupakan informan atau narasumber, sedangkan objeknya adalah permasalahan ataupun isu yang ada di dalam lingkungan masyarakat itu. Masuk ke pertanyaan terakhir ataupun materi terakhir tentang teknik pengumpulan data. Nah, untuk teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas dari hasil penelitian. Yang pertama adalah instrumen penelitian dan yang kedua adalah kualitas pengumpulan data. Nah, untuk proses teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif umumnya itu berupa wawancara dan observasi. Nah, untuk wawancara di sini meliputi wawancara mendalam dan wawancara bertahap. Nah, untuk wawancara mendalam dilakukan dalam konteks observasi partisipasi. Nah, untuk teknik observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam yang ada di dalam lapangan. Nah, untuk selanjutnya di sini adalah analisis data. Secara umum proses analisis data itu mencakup reduksi data, kategori data, dan diakhiri dengan penyusunan hipotesis kerja. Nah, dengan demikian bahwa dalam suatu penelitian kualitatif prosesnya dilakukan dari awal hingga akhir. Nah, untuk analisis datanya dilakukan dengan proses pengamatan berperan serta atau wawancara dan pengamatan deskriptif yang terdapat dalam catatan lapangan itu sendiri. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam hal ini. Saya mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began.
Oh, I'll tell you all